Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tentang tema terkait dengan bulan Ramadan adalah bulan nuzulul Quran. Bulan yang dimana di situ diturunkannya Al-Quran sesuai dengan apa yang telah dikhabarkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 185. Allah Ta'ala sampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum ila akhir ayat. Di dalam ayat itu kita jelaskan kemarin bagaimana peristiwa tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran mulai A sampai Z. Ketika Al-Quran dibuat, diciptakan oleh Allah, kemudian disimpan di Lauh Mahfuz, yang dimana itu merupakan tempat yang berisi tentang semua takdir kehidupan makhluknya, seluruh kehidupan manusia dan yang lainnya yang sudah Allah tetapkan di kitab Lauh Mahfuz, yang tersimpan tidak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Ketika Al-Quran pertama diciptakan dari Lauh Mahfuz, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian dikirimkan ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia, dalam satu waktu di saat malam hari 30 juz. 30 juz dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah, yaitu langit dunia, di atasnya langit yang ketujuh. Kemudian dari langit dunia yaitu Baitul Izzah, kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk ayat itu disampaikan, diturunkan, diamanahkan kepada Rasulnya yang mulia yang dipilih, yang terakhir siapa? Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa? Yaitu waktu yang begitu panjang, rentangnya 22 tahun 2 hari 2 bulan. Ada yang mengatakan? Nah, jadi dengan waktu yang seperti itu panjangnya, hampir 23 tahun para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka disitulah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, secara berkala, sesuai dengan waktu, kondisi, keadaan yang berbeda-beda. Jadi ada nuzulul Quran yang satu malam 30 juz sekaligus diturunkan dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah, itu nuzul Quran. Ya, pertepatannya pada malam Lailatul Qadar, makanya turun surat Al-Qadar itu yang diturunkan 30 juz langsung, Mbak Bu. Yang diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW di dunia ini, ya, di dunia kita ini selama rentang kurang lebih hampir 23 tahun, mulai 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul sampai beliau wafat umur 63 tahun, itu secara berangsur-angsur berkala. Nah, itu juga dinamakan nuzulul Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya kita memperingati nuzul Quran, yang mana dulu? Kalau yang malam-malam ganjil 10 hari terakhir itu yang 30 juz langsung. Kalau yang pertengahan bulan Ramadan itu yang hanya satu surat, surat Al-Alaq yang pertama diturunkan, ayat pertama sampai ayat kelima itu persis diturunkan pada tanggal 16 Ramadan malam 17. Itu yang kebanyakan masyarakat kita mengeti nuzulul Quran malam 17 Ramadan. Jelas Bapak Ibu? Jadi jangan sampai salah persepsi ya. Nah itu. Jadi kata nuzulul Quran itu ada dua ya. Yang nuzulul Quran 30 juz, yang nuzulul Quran hanya satu surat. Ya, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ya nuzulul Quran tapi satu surat, bukan 30 juz atau 114 surat atau 6.622 ayat. Yang mana? Oke, paham ya, Mahfud? Nah, kita lanjut. Ketika sudah turun, maka ini yang harus kita pahami. Sekarang yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, oke? Dengan jawab mungkin dalam, monggo ya. Tujuannya Al-Quran itu apa sih diturunkan? Apa tujuannya Al-Quran diturunkan? Apakah sekedar hanya dibaca? Apakah sekedar untuk dihafal? Apa sekedar hanya untuk dikirimkan untuk orang meninggal dunia?
atau mungkin diamalkan? Ya. Jadi pada prinsipnya inti daripada Al-Quran diturunkan itu adalah dijelaskan di ayat 185 yang kita sampaikan. Apa kata Allah? Sahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Paling tidak ada 3. Tujuan Al-Quran itu ada 3 yang harus kita pahami. Karena 3 ini merupakan pokok prinsip. Jadi kalau orang itu pengen betul-betul diakui hidupnya oleh Allah dan diterima ibadah di bulan Ramadannya dan ibadah di bulan-bulan yang lain, paling 3 pokok prinsip ini ada dalam diri seorang muslim. Kalau tidak diakui sama Allah. Ya, ingat ya. Jadi tujuan Al-Quran ini kata Allah ada 3. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan tujuannya adalah sebagai al-huda, apa? Petunjuk. Itu pertama. Yang kedua, yaitu sebagai apa? Al-bayyinat, ya, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan terkait dengan kandungan yang ada di dalam ayat-ayat Allah atau petunjuk itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran itu mengandung al-furqan, apa? Pembeda antara yang hak wal batil, haram halal, sunnah bid'ah, syirik tauhid, khair syar, baik dan buruk. Akan kita kupas secara terperinci nanti insyaallah. Yang pertama para jamaah ibu, tujuan Al-Quran atau maqasidun nuzulil Quran, tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah dari langit dunia sampai kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini harus betul-betul dicakne, diamali. Jadi nggak sekedar cuma dibaca, dihafal, ya, atau dikirimkan hanya untuk orang mati, tapi yang paling prinsip ada nggak Al-Quran itu ada dalam jiwanya? Ada nggak? Nah, ini kita berkaca Pak. Kira-kira awake dhewe selama ngaji ini kira-kira masuk nggak nih? Nah ini penting nih. Jadi kalau kita belajar Quran ya jadi paham nih. Isine bukan hanya kulitnya tapi isine jerone. Kalau orang luarnya itu mungkin banyak yang tahu, tapi kalau dalamnya, nah ini perlu pengkajian yang mendalam. Para jamaah ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Al-Quran itu diturunkan itu mengandung al-huda, petunjuk. Yang pertama, Allah turunkan Al-Quran ini mengandung petunjuk bahwa siapapun orang yang mengikuti Al-Quran pasti hidupnya akan lurus, pasti hidupnya akan benar, pasti hidupnya akan selamat. Nah ini jelas Bapak Ibu ya. Jadi sinten kimawon wong urip nang alam donya niki lek derek Al-Quran, mengikuti tujuan Al-Quran kemanapun pasti sama Allah dijamin jaminan mutu 1000% hidupnya akan baik. Itu kalau dia mengikuti Al-Quran 30 juz 114 surat 6622 ayat. Itu pasti hidupnya akan benar, lurus. Jangan setengah-setengah loh, ya. Kalau mengikuti Al-Quran setengah-setengah itu seperti orang Yahudi. Sholat mau, yang ini nggak mau. Puasa mau, sholat nggak mau. Nah, ini orang Yahudi, Pak. Ya, pernah kita kupas kemarin. Ini orang yang hanya mengikuti Al-Quran setengah-setengah, tidak mengikuti petunjuk 100%. Jadi tujuan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia SAW supaya kehidupan manusia itu paling benar, paling lurus kalau dia mengikuti Al-Quran. Buka surat Al-Isra surat 17 ayat 9. Apa kata Allah? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa basyiril mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sesungguhnya Al-Quran yang kami turunkan kata Allah itu akan memberikan petunjuk aqwam ke jalan yang paling baik, jalan yang paling lurus dan yang paling adil. Jadi contohnya wong lek pengen rumah tanggane lurus, bener, adil,
ikuti Al-Quran. Jangan mengikuti selain kitab Al-Quran. Jangan mengikuti selain undang-undang aturan selain Al-Quran. Tidak akan pernah lurus. Orang hidup itu kalau mencari aturan hukum, undang-undang selain Al-Quran, tidak akan pernah baik dan tidak akan pernah adil, tidak akan pernah lurus. Saya tanya jenengan, cari keadilan selain Al-Quran, tunjukkan mana keadilan selain Al-Quran. Ada? Banyak orang mencari keadilan selain Al-Quran, tidak ada. Kedoliman adanya. Kenapa? Karena setiap aturan yang dibuat manusia pasti mengandung cacat. Nggih napa boten? Cacat. Kenapa? Karena berdasarkan sumbernya akal dan nafsu. Sedangkan Al-Quran sumbernya dari langit, wahyu Allah, firman Allah. Jadi kalau ingin mencari keadilan, jalan yang benar, jalan lurus, kembali kepada Al-Quran. Ini dalilnya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwam. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah akan memberikan petunjuk kepada jalanmu yang lurus, yang paling baik, yang paling adil. Ini yang disampaikan oleh ahli tafsir Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di di dalam kitab Taisir Karimur Rahman. Dan saya ini hidup kita pengen baik, hidup kita pengen bahagia, hidup kita pengen adil, Pak Buke, dalam semua aspek kehidupan kita di masyarakat, di keluarga, bahkan tatanan negara. Kalau pengen adil, kembali kepada Al-Quran, bukan kepada akal dan hawa nafsu, kan? Bukan buatan manusia, bukan. Ya? Karena manusia itu selalu apa? Berbuat dolim kepada manusia. Mana dalilnya Ustaz? Kita buka surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Allah katakan sifat manusia itu dua. Innahu kana dzuluman jahula. Sifat manusia itu dolim, suka dolimi dirinya sendiri, orang lain, dan suka dolimi Allah. Itu sifat manusia, Pak Bu. Oke? Yang kedua, bodoh. Apa Pak Bu? Bodoh. Gak mengerti apa-apa. Makanya manusia itu ketika hidup pertama kali di muka bumi ini sudah ngerti apa betul? Ngerti dia matematika, fisika, bahasa Inggris, bisa bicara, bisa jalan, bisa makan, nggak bisa. Yang ajarkan siapa? Allah. Makanya bodoh. Yang ajarkan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahuinya. Manusia bodoh, enggak ngerti apa-apa, sing ngajari Gusti Allah. Lah kok wani-wanine ngatur manusia. Padahal dia suka lupa manusia. Nah itulah. Jadi kalau ada dalam diri kita, pengen kita ini hidup baik, lurus, bahagia, adil, Pak, kembali kepada Al-Quran yang Allah turunkan. Jadi bulan Ramadan ini, kalau pengen hidup kita berubah baik, total kembali kepada Al-Quran. Ya, satu. Yang kedua, bahwa tujuan Al-Quran diturunkan itu akan menunjukkan seseorang dikeluarkan dari jalan kesesatan dan tidak akan pernah hidupnya celaka, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Makanya kalau kita lihat ya, sering kadang-kadang orang itu hidupnya itu celaka, banyak masalah, ya, dirundung utang, ya, debt collector, kemudian banyak musuh, ini dan itu. Itu kenapa? Karena dia jauh dari Al-Quran. Jadi kalau orang hidup itu jauh dari Al-Quran, pasti sama Allah itu dikasih masalah dan dibiarkan masalah itu menghinggapi dirinya. Ya. Nah kalau pengen masalah segera selesai, gampang, kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran surat Taubah surat yang 20 ayat yang 123. Fa imma ya'yanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ketika Al-Quran turun kepada kalian, yang dimana Al-Quran itu mengandung huda, petunjuk, maka siapapun orang yang mengikuti petunjuk itu, yaitu Al-Quran,
pasti hidupnya tidak akan pernah celaka dan tidak akan tersesat. Jadi kalau ada aliran sesat, banyak aliran sesat, karena dia satu, mungkin jauh dari Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan hidup dia, sebagai petunjuk. Nah itu, makanya orang kalau dikatakan sesat itu jauh dari Al-Quran. Jelas Bapak Ibu? Nah ini kalau kita pentingnya ngaji di sini, selalu kita pakai dalil, petunjuk, Quran, hadis, ijma' ulama, Quran, hadis, ijma' para ulama. Bahkan sampai Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan ayat ini, ya, bahwa orang yang disebut orang yang ahli Quran itu kalau dia mengikuti Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud sendiri juga mengatakan orang yang tandanya cinta kepada Allah kalau dia mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuk itu Pak, itu tandanya orang cinta kepada Allah. Ya, makanya kalau ada orang cinta kepada Allah, kehidupannya tidak sesuai dengan aturan Al-Quran, itu bukan cinta. Ya, nah itu. Makanya kalau kita pengen hidup kita bahagia, tidak celaka, tidak banyak permasalahan-permasalahan, meskipun masalah itu ada, tapi akan segera terselesaikan dengan kembali kepada Al-Quran. Ya, gampang insya Allah Pak. Makanya kalau sering ada permasalahan apapun ya, itu insya Allah rujukannya, sumbernya sudah ada, Al-Quran sudah ada jawabannya. Makanya sampai orang-orang barat ilmuwan itu ya, dia ketika tidak bisa menyelesaikan segala persoalan apapun yang melandanya, ketika dia coba belajar Al-Quran yaitu sebagai sumber ajaran Islam, akan menemukan jawabannya. Sehingga Al-Quran dikatakan sebagai problem solving. Apa? Problem solving, yang bisa menjawab tantangan kehidupan manusia sepanjang zaman. Itu hanya Al-Quran. Meskipun kehidupan manusia berbeda-beda, berubah-berubah, tapi Al-Quran tidak pernah berubah sampai kapan? Hari kiamat. Jelas Bapak Ibu? Oke, yang ketiga, Al-Quran sebagai petunjuk ya, bahwa Al-Quran itu akan senantiasa menjadikan orang tersebut akan mudah untuk masuk surga kalau dia mengikuti petunjuk Al-Quran. Mana dalilnya Ustaz? Nah, kita buka di dalam Al-Quran. Ini surat Al-Maidah ayat yang ke-16. Surat yang keberapa? 5. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhriju minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Paling tidak di dalam ayat ini ada 3 janji Pak. Apa janjinya? Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya dengan dia mengikuti petunjuk Al-Quran. Yaitu apa? 1, dia akan diberi keselamatan, hidupnya selamat Pak, insya Allah. Di dunia dan akhirat akan dijamin hidupnya akan selamat. Yang kedua, orang yang seperti ini akan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Yang dulunya dia nggak ngerti agama, ketika belajar Al-Quran ngaji jadi pinter. Ya, jadi kulo penjan sami, kalau kita terus belajar seperti ini, jadi pinter, jadi mengerti, paham, alim. Ya. Kenapa? Karena belajar terus menggali apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Ya, juga dikeluarkan dari apa? Yang dulu orang yang suka melakukan perbuatan dosa, maksiat, bid'ah, syirik, kekufuran, diselamatkan sama Allah menjadi orang yang soleh, taat, beriman, orang yang betul-betul paham tentang tauhid, akidah. Itu kalau dia belajar Al-Quran, otomatis ya belajar tafsirnya, kaidah-kaidah ilmu tafsir, ya, dan juga menggali maksud dan tujuan Allah turunkan Al-Quran yang dinamakan asbabun nuzul.
Makanya kalau kita baca Al-Quran seperti ini, kalau pribadi nih kalau menjelaskan Quran ayat-ayat Allah, saya harus buka tafsirnya dulu, Pak. Kalau tidak bahaya nanti. Bahaya ancamannya, barang siapa yang dia berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu yang benar, siap-siap tempat duduknya di neraka. Jadi ustadz mubalik itu Pak Buge, dimanapun ustadz mubalik itu kalau sudah menyampaikan Al-Quran merujuk kepada tafsir, ya, tafsir yang mulai dari klasik, ya, ulama-ulama salaf sampai kontemporer atau muasyirin, orang-orang ahli tafsir sekarang, ya. Kalau dulu kan sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Umar bin Khattab, Abu Bakar, ya, dan yang lainnya. Kemudian lanjut kepada Hasan al-Basri, Abdullah bin Mubarak, Al-Hasan, Mujahid bin Jabar, Qatadah, Muqatil, ya, dan yang lainnya. Sampai kemudian ke bawah lagi Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, sampai ke bawah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Dhahabi, dan yang lainnya, Imam Tobari, Imam Ghazali, sampai sekarang siapa? Ya kita lihat, ya, seperti yang sudah sampaikan Syekh Shalih Utsaimin, kemudian Syekh Mubil, ya, kemudian juga Syekh Nasir Asy'adi, ini ahli tafsir, ya. Nah, jadi ini pentingnya kita belajar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jaminannya masuk surga. Wa yahdin ila siratin mustaqim, akan kami tunjukkan dia jalan yang lurus. Ingat, setiap kita membaca kata-kata siratul mustaqim itu ada dua maknanya. Satu, ajaran Islam. Dua, surga. Ya, itu ada dua pendapat. Apa yang kita minta setiap hari 17 kali di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, di dalam sholat kita minta kepada Allah supaya hidup kita ini jalannya lurus, Pak. Supaya jalan kita lurus mengikuti syariat Islam, aturan Allah, pasti nanti menghantarkan kita ke surga. Sekarang saya tanya jenengan, kita sebagai orang Islam itu pengennya kemana, Pak? Mana? Masuk surga atau masuk neraka? Surga. Kita sebagai orang Islam, Pak, sebagai Muslim, identitas kita ini ujung-ujungnya kemana? Surga. Makanya ketika minta ihdinas siratal mustaqim, duh Gusti Allah mugi panjenengan paring kawula niku dalan sing lurus. Abdullah bin Abbas, Imam Ad-Dhahhak, dan juga sahabat-sahabat yang lain tafsir mengatakan siratal mustaqim itu adalah al-Islam, ajaran Islam. Ajaran Islam yang menjamin pemeluknya, yang mengikuti, yang menjalankan, nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Namanya Islam. Apa Islam, Pak Bu? Aslama yuslimu muslim. Islam, selamat dunia dan akhirat. Artinya orang kalau sudah menjadi Islam, identitasnya, pelakunya Muslim, ya, fa'ilnya atau subjeknya, maka intinya tujuan akhirnya adalah apa? Selamat. Apa selamat? Salam. Makanya Allah katakan subulas salam, jalan yang selamat itu adalah surga. Jadi orang Islam itu pasti masuk surga. Ada orang Islam masuk neraka? Ada enggak? Ada. Orang Islam masuk neraka itu adalah mereka yang semasa hidupnya di satu sisi dia mentaati Allah, di satu sisi dia juga masih durhaka kepada Allah. Cuman apa bedanya, Pak Bu? Tidak kekal permanen abadi di neraka. Tadi wong Islam sing suka mendem, medok, pacaran, ya, sabung ayam, adu jago, judi online, lewat game-gamean, makan riba, suka mencela, suka menghina, suka mengfitnah, suka mengadu domba, korupsi lan sak piturute. Dia kalau tidak bertobat masuk neraka sih, diubah oleh Allah, dicuci sampai bersih, baru nanti masuk surga. Selama dia masih Muslim Islam, tauhidnya ada, akidahnya ada, imannya masih ada. Kalau nggak ada, kekal di dalam neraka. Ya, itu Pak Bu, ya.
Yang pertama, Al-Quran harus menjadi al-huda, apa? Petunjuk. Jadi kalau Al-Quran tidak menjadi petunjuk, jangan berharap nanti kita akan selamat dunia akhirat. Yang kedua, kehidupan kita akan terseok-seok dan sesat, banyak masalah yang tidak terpecahkan, selalu dihantui rasa gelisah, rasa takut, rasa tidak tenang, tidak tentram, ya, dan yang lainnya. Makanya kalau ada orang yang hidupnya bermasalah, dia harus dicek dulu, pasti dia bermasalah dengan Allah. Gini apa boten? Jadi yang itu masalah hidupnya, dia pertama kali membuat masalah dengan Allah. Apa? Suka ninggalin sholat, tidak mau belajar agama, ngaji, kumpulnya dengan orang-orang yang jelek, yang buruk akhlaknya dan agamanya. Ini bermasalah. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah itu. Makanya sebagaimana para ulama mengatakan, orang itu kalau dia suka bergaul dengan orang-orang yang jelek, buruk akhlak dan agamanya, itu nanti tidak akan berkumpul di dunia, tapi juga nanti dikumpulkan nanti di akhirat kelak. Ya, jadi saya sarankan kepada panjenengan sedaya, Bapak Ibu, Mas-mas, carilah relasi pergaulan, pertemanan, persahabatan itu yang baik, yang soleh, yang selalu mengingatkan kepada Allah, mengajak kepada ketaatan. Itu insya Allah nanti akan berkumpul di surga. Makanya Allah katakan di dalam surat Az-Zukhruf, ya, surat yang ke-43 ayat yang ke-67, al-akhillau yawma idzin ba'dun li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Nanti teman-teman yang dekat, yang mereka di dunia itu suka dekat sekali, pertemanan yang sangat dekat, persahabatan yang dekat, kemana-mana rontang runtung yo panggah kuwi koncone ya. Nah, itu kalau dia tidak pernah mengajak kepada kebaikan, ibadah kepada Allah, kumpul lagi nanti ke sana. Di mana? Di dalam neraka. Kecuali mereka yang bertakwa, yang beriman, yang soleh. Ya, makanya orang-orang yang mereka itu membiarkan temannya berbuat maksiat, berbuat dosa, tidak mengingatkan, ya, tidak mau amal ma'ruf nahi mungkar, nanti di sana jadi musuh. Pripun musuh? Ya saling menghujat, saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, aku ikuti kamu, ternyata kamu nggak bener. Loh, kok menyalahkan saya? Sudah jelas aku tukang mendem, suka minum, suka medok, suka judi, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Kok mau ikuti? Salahmu, tanggung jawabmu, dosa-dosa tanggung, ojo nyalani aku. Pripun Pak Bu? Nyesal mboten? Nyesal. Nanti dibuka ya, surat 4367 ya, itu Az-Zukhruf ya itu. Para jamaah ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang kedua, Al-Quran itu menjadi keterangan-keterangan terkait dengan perintah dan larangan, haram dan halal, tauhid dan syirik, ibadah, akhlak, sosial, sampai urusan politik, mengatur urusan sosial masyarakat, sampai dalam tatanan negara, itu ada di dalam Al-Quran. Ayo, mau cari apa lagi? Ini al-bayyinat Pak. Huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ini keterangan petunjuk itu. Jadi nggak usah cari keterangan yang lain. Ada dalam Al-Quran. Kalau kurang jelas, buka hadis Nabi. Kurang jelas, buka penjelasan para ulama-ulama dulu sampai sekarang, yang amanah, yang jujur. Nah itu. Jadi Pak, urusan apa? Jual beli, ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Utang piutang, ada. Mencuri, ada. Hak. Membunuh, kisos, ada. Perkawinan, ada. Talak, perceraian, ada. Apalagi coba? Pernikahan, sampai bayi baru lahir sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ada nggak? Buka surat Al-Mu'minun surat 23 ayat yang ke 14-15. Manusia itu diciptakan dari segumpal darah, mulai dari sperma
ya, sampai terbentuk embrio, ya, segumpal daging, tulang dibungkus dengan daging sampai berbentuk manusia, dijelaskan di dalam Al-Quran ada. Sebelum kesehatan itu ya, ahli-ahli kesehatan itu ya, para dokter-dokter itu, bagaimana meneliti manusia itu, prosesnya bagaimana bisa menjadi manusia di dalam rahim seorang ibu, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran 14 abad yang telah lalu, 1400. Jadi para dokter-dokter ilmuwan sekarang itu telat, Pak. Sudah telat, ketinggalan. Nabi itu seorang dokter, dia bisa menjelaskan bagaimana proses pembentukan manusia berada di dalam rahim seorang ibu, ya, mulai umur 3-4 bulan sampai 9 bulan. Entah betul? Ada, Pak. Surat 23 ayat 14-15. Ini apa betul? Nah itu mulainya ayat yang ke-12, 12, 13, ya, 14. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran ini, Masya Allah, luar biasa. Keterangannya jelas, Pak. Jadi nggak usah cari keterangan yang lain, kecuali kalau memang tidak ada, baru cari yang lain. Di mana? Hadis, sunnah Nabi. Nggak ada, bagaimana penjelasan para ulama. Biasanya nanti kalau nggak ada itu terkait dengan hal-hal yang kontemporer, yang pelik. Nah, itu nanti terjadi perbedaan pendapat, ikhtilaf, ya, silang pendapat. Nah itu. Baik para jamaah ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang kami sampaikan terkait dengan penjelasan-penjelasan tentang nuzul Quran. Al-Quran diturunkan itu, insya Allah kalau kita terus belajar ngaji, kita akan tambah ilmu, paham Pak Buge, isi kandungan di dalam ayat-ayat Al-Quran, dan juga kita semakin lebih alim, paham, insya Allah. Yang penting satu, niatnya ikhlas, tulus, hanya mencari ridha Allah, bukan karena kepentingan atau yang lainnya. Itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan dalam diri saya, itu datanya dari saya pribadi, nafsu saya, dan syaitan yang terkutuk. Kalau ada kebenarannya, datangnya dari Allah dan Rasulnya yang wajib kita terima. Jangan sampai kita ragu-ragu untuk menerimanya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, jangan sampai kita ragu-ragu untuk menerimanya. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.